Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat fillah, saudara-saudara semua yang hadir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ungkapan singkat alhamdulillah yang hanya dalam bentuk dua kata, dua kalimat, alhamdulillah. Hurufnya hanya 8, alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Namun yang singkat ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbolisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Jangankan kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, menghitung nikmatnya saja kita tidak mampu. Namun, jikalau Allah ridho, maka yang sedikit ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang ada dijaga oleh Allah dan Allah berkenan untuk menambahkan dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang belum diberikan kepada kita. Zahir wa batin, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk lisan kita memperbanyak salawat kepada beliau. Fikiran kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfikir tentang ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berfikir akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merindukan Rasulullah sedalam-dalamnya. Dan anggota tubuh kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Sempurnanya mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir wa batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang lalu kita membahas akan beberapa sejarah dari orang-orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Yang mereka berangkat ke Habasyah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan diri mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berfikir menyebarkan dakwah kepada orang-orang di luar kota Mekah. Dan mereka adalah para sahabat-sahabat yang awal hijrah ke Habasyah. Adalah percontohan sahabat-sahabat yang hijrah setelahnya dan juga semua generasi setelahnya. Setelah kita membahas bahwa mulianya nilai hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan kesunahan, kemuliaan, fadilah hijrah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk Sayyidina Utsman bin Affan bahwa Sayyidina Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Lut yang mereka berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dari Palestina mengantarkan istri dan putranya ke Makkah Al-Mukarramah. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Lut juga demikian hijrah
qala inni muhajirun ila rabbi. Aku hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemuliaan hijrah karena Allah Subhanahu wa taala terputus sampai diperbaharuin oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan kepastian sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara fillah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebelumnya banyak membahas akan kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang yang beriman. Dan supaya difahamin sifat kebencian. Sifat kebencian adalah sifat yang buruk. Sifat kebencian adalah sifat yang menggerogotin semuanya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy setelah mengetahui beberapa sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah, mereka pun masih berpikir untuk merusak ketenangan mereka. Mereka berusaha dan berpikir untuk gimana mengembalikan orang-orang Islam tersebut ke kota Mekah yang akhirnya mereka akan siksa, yang akhirnya mereka akan teror, dan mereka tekan untuk mengembalikan dari keimanan mereka kepada kekafiran yang awal, yang semula. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang kafir Quraisy berpikiran untuk mengirim seseorang ke Habasyah, ke Ethiopia, untuk berbicara kepada raja tersebut untuk mengembalikan sahabat-sahabat Rasulullah tadi. Dipilihlah dua orang, yaitu Amr bin As. Yang Amr bin As pada waktu itu belum masuk Islam. Yang akhirnya Sayyidina Amr bin As masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Dan beliau adalah sosok sahabat yang mulia. Namun kita cerita ini adalah sebelum beliau masuk Islam. Dipilihlah Amr bin As dan kawannya Umarah ibnil Walid. Dua orang ini dikirim delegasi khusus dari pimpinan-pimpinan Quraisy, tokoh-tokoh Mekah, yang mereka sudah mempersiapkan berbagai macam banyak hadiah. Dan mereka akan memberi hadiah kepada menteri-menterinya, kepada pastor-pastornya, kepada orang-orang yang di sekitar raja sebelum mereka berbicara kepada raja. Dan raja pun juga pastinya dikasih hadiah-hadiah yang lebih banyak daripada apa yang dikasihkan kepada menteri-menterinya. Maka berangkatlah Amr bin As dan Umarah ini ke Habasyah dengan membawa perbekalan yang lengkap dan hadiah-hadiah yang sangat banyak. Dan sebelumnya juga Amr bin As memiliki hubungan erat yang dahulu pernah kenal dengan Raja Najasyi Ashamah ini. Supaya difahamkan, nama asli Raja Najasyi adalah Ashamah. Adapun Najasyi adalah istilah untuk raja-raja yang ada di Afrika pada saat itu. Tak ubahnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu adalah bukan nama asli. Fir'aun adalah julukan untuk raja-raja Mesir dari kaum Qibti. Maka berangkatlah ini Amr bin As dan Umarah ini sampai di Habasyah, sampai di Ethiopia. Mereka mendatangi terlebih dahulu pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan, menteri-menteri, dan orang-orang yang terdekat sama raja, yang berharap untuk mereka membantu akan suksesnya keinginan dan program yang mereka datang untuknya. Sampai waktu yang ditentukan, Amr bin As dan Umarah bisa masuk ke Raja Najasyi. Maka diterima oleh Raja Najasyi dengan gembira dan senang hati. Hadiah-hadiah diterima. Dan Amr bin As, Umarah masuk ke Raja Najasyi, mereka sujud sebagaimana kebiasaan kaum Habasyah ketika jumpa dan menghadap kepada rajanya.
Maka berkatalah Amr bin As, wahai Tuan Raja, telah datang ke negara Anda, telah datang ke tanah kekuasaan Anda orang-orang dari saudara-saudara kami, dari keluarga-keluarga kami, dan kami dikirim oleh keluarga-keluarga mereka untuk mengembalikan mereka ke kota Mekah. Dan mereka sebetulnya mereka meninggalkan agama-agama kami dan agama nenek-nenek moyang kami. Dan mereka pun ke negaramu juga tidak mengikuti agama yang kau anut. Maka mereka adalah membawa hal-hal yang baru. Maka kembalikan mereka kepada kami. Raja Najasyi pada saat itu, karena kebijaksanaannya, keadilannya, beliau mengatakan, ada orang yang ingin mengharapkan kebaikan dariku, maka aku kepingin berjumpa terlebih dahulu kepada mereka. Padahal keinginannya Amr bin As, keinginannya Umarah adalah tanpa harus orang-orang sahabat ini jumpa dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi cukup kemudian menyampaikan, udahlah, ku putuskan usir mereka dari Habasyah. Bisa saja itu terjadi. Namun kebijaksanaan Raja Najasyi dan persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada raja yang satu orang pun tidak terdolimin. Dipanggillah perwakilan dari orang-orang Islam, maka majulah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Saat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib masuk ke Raja Najasyi, memang Raja Najasyi melihat bahwa mereka tidak sujud kepada raja. Berkatalah Amr bin As, lihat Tuan Raja, dia tidak mau sujud kepada Anda. Dia adalah orang-orang sombong yang lari dari kami. Ditanyalah sama Raja Najasyi, wahai Ja'far, setelah memperkenalkan nama dan mempertanyakan akan nama masing-masing, wahai Ja'far, kenapa engkau tidak mau sujud sama aku? Berkatalah Sayyidina Ja'far, wahai Tuan Raja, kami menghormati dan memuliakan Tuan Raja, tapi agama kami melarang kami untuk sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Najasyi mempertanyakan, apa yang kau bawa? Agama apa yang kau anut? Sayyidina Ja'far mengatakan, wahai Raja Najasyi, kami dulu di dalam jahiliyah, kami dulu di dalam kedzaliman satu sama yang lain, yang kuat menekan yang lemah. Kami dulu makan bangkai-bangkai, saling membunuh, memutus tali silaturahim, dan berbuat hal-hal yang jahat dan keji. Kemudian datang kepada kami seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang kami tahu nasabnya, kami tahu kebaikannya, kami tahu akhlak-akhlak terpujinya sejak dia masih kecil. Dia mengajak kami untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengajarkan kepada kami silaturahim, mengajarkan kepada kami kejujuran dan amanah, mengajarkan kepada kami semua akhlak-akhlak yang mulia. Raja Najasyi terkagum dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dipersilahkanlah Ja'far bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Habasyah. Namun di hari berikutnya Amr bin As masih mendatangi raja dan berusaha semaksimal mungkin. Dihasut oleh Amr bin As, dikatakan, wahai Tuan Raja, mereka orang-orang Islam itu, mereka berkata yang tidak sepantasnya untuk Isa bin Maryam, dan mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang Isa atau ibundanya Siti Maryam. Dan memang sebagai syariat dan juga hukum kita, akidah kita, kita tidak mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhullah. Namun hasutan ini masuk sama Raja Najasyi, akhirnya dipanggil lagi Ja'far bin Abi Thalib. Orang-orang Islam sudah merasa khawatir.
Gimana nanti akan kita sampaikan kepada Raja Najasyi akan kalau ditanya tentang Nabi Isa. Katanya Sayyidina Ja'far, kita diajarin oleh Rasulullah untuk tidak berbohong. Maka kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul. Saat ditanya oleh Raja Najasyi, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Isa dan ibundanya Siti Maryam? Sayyidina Ja'far mengatakan, Nabi kami mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ruhullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam al-Azra'il batul. Beliau adalah ruhullah dan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang agung yang diletakkan kepada ibundanya Siti Maryam al-Azra yang gadis, yang suci, al-batul yang ahli ibadah. Kemudian Raja Najasyi meminta kepada Ja'far bin Abi Thalib, adakah ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang pernah dibaca oleh nabimu yang kau hafal? Maka dibacakan oleh Sayyidina Ja'far awal-awal surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya, dan seterusnya sampai membahas tentang Siti Maryam dan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Maka menangislah pendeta-pendeta tersebut. Raja Najasyi juga demikian menangis, dan beliau sambil mengetukkan tongkatnya mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh nabimu dan apa yang disampaikan oleh Isa putra Maryam adalah keluar dari sumber yang sama. Maka diusirlah Amr bin As dan disuruh oleh raja untuk mengembalikan semua hadiah-hadiah yang dibawa di kota Mekah. Maka gagallah usaha orang-orang kafir Quraisy, dan kalimatullahi al-ulya, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah lewat, telah terdahulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa para anbiya dan pasukan Allah Subhanahu wa taala pasti diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara yang tercatat di dalam sejarah tentang hijrahnya para sahabat, sehingga mereka di Habasyah dalam keadaan tenang, tidak diganggu oleh apapun. Mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada sebagian yang pulang ke kota Madinah, ada yang pulang ke kota Mekah. Termasuk diantaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang pulang pertama kali, sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun juga bisa mendapatin perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain, dan termasuk juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah hijrah ke Habasyah. Semisal Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ini adalah hijrah ke Habasyah. Namun suaminya meninggal dunia di Habasyah, yang bernama Ubaidillah bin Jahash. Meninggal dunia di Habasyah. Kemudian sampai akhirnya datanglah kemuliaan tertinggi yang diperoleh oleh Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan dengan dilamarnya beliau oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pernikahan Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di kota Madinah. Pernikahan tersebut terjadi di Habasyah. Yang menikahkan adalah Raja Najasyi sendiri. Dan Raja Najasyi sendiri menampakkan keislamannya. Beliau menulis surat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Ashamah An-Najasyi Malikil Habasyah. Ditulis
kepada Rasulullah SAW dari Raja Najasyi, Ashamah, Raja Najasyi. Ini menunjukkan adabnya beliau. Sehingga beliau mendahulukan nama Rasulullah daripada namanya sendiri. Padahal dia raja. Dan di antara isi surat tersebut, bahwa beliau menampakkan bahwa aku beriman kepada apa yang kau bawa. Dan aku berbaiat kepadamu melalui sepupumu Ja'far bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, aku kirim anakku kepadamu untuk berkhidmah kepadamu. Dan andai engkau berkeinginan untuk aku datang sendiri, maka aku akan datang kepada Anda dengan untuk mencuci kaki dan sandal Anda. Seorang raja yang mulia menampakkan keislamannya kepada Rasulullah SAW dengan surat. Namun tidak sampai beliau ke kota Madinah, Raja Najasyi meninggal dunia dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat ghaib. Sebagian ulama mengatakan inilah sholat ghaib pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi, dan wafatnya Raja Najasyi diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka saat wafatnya Raja Najasyi tersebut, langsung malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian diantara kisah tentang Raja Najasyi dan juga para sahabat yang hijrah ke Habasyah, dan juga sebagian istri-istri Rasulullah yang pernah hijrah ke Habasyah. Di antaranya adalah tadi yang kita sebutkan Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, yang pernikahannya adalah langsung disaksikan oleh Raja Najasyi. Pastinya dengan kemuliaan-kemuliaan dan resepsi pernikahan ala kerajaan. Namun Rasulullah masih di kota Madinah. Kemudian setelah itu barulah dikirim Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan ke kota Madinah oleh Raja Najasyi. Dan di antara lagi istri Rasulullah yang pernah hijrah adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah hijrah ke Habasyah. Maka Ummu Salamah mendapat kemuliaan dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Rasulullah SAW di kota Madinah. Dan demikian ma'asyarul hadirin, banyak sahabat-sahabat yang memiliki sejarah yang luar biasa. Dan Rasulullah sangat memuliakan, sangat mengagungkan orang-orang yang berhijrah ke kota Habasyah. Sehingga pernah terjadi perbincangan di antara sebagian sahabat. Yang sebagian sahabat ngobrol mungkin bergurau. Atau mungkin juga bercanda-canda obrolan biasa. Di antara sahabat mengatakan kepada sahabat-sahabat yang sudah pulang setelah perang Khaybar. Cerita-cerita kalau sahabat-sahabat ini dulu ada perang Badar, dulu ada perang Uhud, dulu ada perang Khandaq, dulu ada perang ini, jihad sama Rasulullah. Maka orang-orang yang hijrah ke Habasyah merasa mereka tidak mendapatkan itu semuanya. Akhirnya datanglah Sayyidah Asma binti Umais, istri Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami dengar sebagian sahabat-sahabatmu mengatakan ini dan itu ya Rasulullah." Tapi Rasulullah lebih memuliakan orang-orang yang ikut hijrah ke Habasyah pertama kali sejak dari kota Mekah. Rasulullah SAW memuliakan mereka luar biasa. Dan nampak seperti yang kita sampaikan di majelis yang sebelumnya, bagaimana kegembiraan Rasulullah saat menyambut datangnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dengan sabdanya Rasulullah, "La adri bi ayyihima usar, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Aku tidak tahu dengan dua hal mana yang aku lebih gembira, penaklukan Khaybar ataukah datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Sedangkan di kota Madinah sendiri, tekanan demi tekanan tetap dan terus terjadi. Bahkan sampai kepada puncaknya di tahun ke-6 Hijriyah, banyak sahabat-sahabat yang tertekan, disiksa, dan bahkan mereka membuat kesepakatan yang zalim, yaitu semua suku orang-orang Quraisy bersatu untuk memboikot keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga
Bani Hashim dan Bani Muttalib bergabung semuanya di satu syi'ib atau di satu lembah yang dikenal dengan Syi'ib Abi Thalib. Dan mereka di situ diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak diperkenankan jual beli, mengambil makanan, berhubungan apapun dengan semua orang-orang yang ada di kota Mekah. Sehingga makanan yang mereka peroleh sangatlah tipis, sangatlah sulit, dan tidaklah masuk makanan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib kecuali dengan rahasia, kecuali dengan samar, dan tidak jarang di antara mereka sampai memakan dedaunan-dedaunan. Dan hal ini terjadi sekitar 2 tahun 3 tahun. Demikianlah di antara kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Dan subhanallah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, embargo ekonomi, nakut-nakutin dalam urusan ekonomi adalah kebiasaan orang-orang kafir. Seyogianya orang Islam tidak tertipu dengan itu semuanya. Pemahaman orang Islam adalah walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la ya'lamun walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah Subhanahu wa taala semua lemari rezeki di langit dan di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata pun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Mestinya kita kuatkan iman kita. Bukan kita menantang akan terjadinya embargo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dalam lutuf dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Namun, jangan merasa takut, jangan merasa gentar, jangan merasa khawatir, pusing, parno dengan apapun yang dibuat sama orang-orang kafir, yang dibuat sama musuh-musuh Islam, sehingga sebagian umat Islam ketakutan. Bahkan tidak jarang kita dengarkan berita-berita orang yang murtad hanya gara-gara urusan ekonomi. Diiming-imingin sedikit ekonomi dari orang-orang kafir, mereka mau menukar agama dan iman mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua hidup kita insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat selalu dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita zahir wa batin. Yang mudah-mudahan semuanya penuh dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita arahkan dalam berkhidmah menjayakan agama ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan-pertemuan pembahasan sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung ini di halaqah-halaqah berikutnya. Sampai berjumpa kembali di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang mendengarkan, semua yang melihat, insyaallah kita semuanya bersatu di dalam bendera cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.